Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat misteri, kembali lagi di channel Kupas Malam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Di episode kali ini kami sudah menyiapkan cerita yang kami adaptasi langsung dari penulisnya ya, dari akun Twitter Siska Noview. Kali ini berjudul Pocong Santet. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih dulu nih buat kalian semua yang udah setia di channel Kupas Malam, yang udah like, share, komen, dan subscribe. Buat kalian yang baru ketemu channel ini, baru gabungan, jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Berdasarkan pengakuan dari penulis bahwa cerita ini adalah kisah nyata ya, yang diambil langsung dari narasumber yang dia juga nggak bisa nyebutin nama desa dan tempat kejadian. Penasaran bagaimana ceritanya? Bersama gua Bang J, selamat datang di Radio Misteri. Sudah beberapa hari ini Kinar mendengar suara jeritan tetangga yang mengerang kesakitan. Entah dirinya masih belum tahu apa yang terjadi. Hanya saja dirinya selalu mengintip dari balik tirai jendela. Tetangganya sedang dibopong oleh beberapa orang ke dalam mobil. Kinar menjadi sangat penasaran dengan semua itu. Lantaran tiap jam 12 malam tetangganya itu tiba-tiba menjerit dan mengeluh tenggorokannya kesakitan. Bahkan Windu juga sering ketakutan lantaran di jendelanya muncul asap dan sosok yang menyeramkan. Hari ini tepat seminggu setelah tetangganya mengalami kejadian itu. Hari masih pagi, sinar matahari memang tidak secerah kemarin. Kinar memandangi langit yang mulai mendung, rupanya akan turun hujan. Dirinya setiap hari berangkat ke sekolah bersama ayahnya, Pak Muji. Pak Muji adalah seorang guru yang juga sekaligus ketua rumah tangga atau ketua RT. Pada saat sarapan pagi, istri Pak Muji yaitu Linda sempat membahas seputar tetangganya yang memiliki penyakit yang aneh. Pak, Windu itu kenapa ya? Kok tiap malam teriak-teriak kesakitan? Penyakitnya agak berat ya Pak? Linda penasaran. Pak Muji hanya menghela nafas. Dirinya memberi isyarat tubuh bahwa tidak ingin membahas masalah itu. Namun istrinya sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Sudahlah Bu, Windu tidak kenapa-kenapa, cuma sakit perut biasa. Dan sama keluarganya udah dibawa berobat ke dokter. Jelas Muji. Linda seakan tidak puas dengan jawaban suaminya. Dirinya sungguh penasaran sekali dengan apa yang terjadi sama Windu yang selalu mengerang kesakitan tiap malam. Tiba-tiba tatapan Linda menjadi berbeda kala Kinar memperhatikan ayah dan ibunya dengan tatapan serius. Kinar menaruh curiga kepada ayahnya bahwa penyakit Windu tidak main-main. Ayah, udah cerita aja. Aku tahu kalau ayah paham betul kondisinya Mbak Windu. Orang sakitnya kayak orang kesurupan, Ucap Kinar. Ayahnya hanya melihat istri dan anaknya saling bertatapan satu sama lain, seakan tidak mengerti apa yang ada di pikiran istri dan anaknya itu. Penasaran ya penasaran, tapi gak juga sampai ikut campur urusan orang. Ayo Nar, habiskan makanmu, keburu telat. Balas ayahnya mengakhiri pertemuan mereka di pagi itu. Hari itu berlalu begitu saja. Pak Muji dan Kinar tengah asik duduk santai di belakang rumah. Pak Muji menikmati suasana teduh sore hari, sedangkan Kinar membaca buku. Kemudian mereka terkejut kalah melihat Windu sedang mengintip di balik pintu belakangnya. Pak Muji hanya menoleh ke arah Kinar, seraya memberi tanda bahwa jangan pernah memikirkan sikap Windu jika terlihat aneh di sekitar mereka.
Pertanyaan demi pertanyaan kini muncul karena Kinar merasa Windu sudah bukan sosok yang dikenalnya dulu. Sikapnya yang berubah dan terlihat tubuh yang berbeda membuat Kinar menjadi takut untuk mengajaknya bermain. Malam hari pun tiba. Dia hendak merebahkan tubuhnya di atas kasur. Kinar menjadi risih karena dia mendengar celotehan orang dengan nada yang kecil. Kinar tetap merebahkan tubuhnya dan menoleh biasa dari atas kasur. Mungkin ayahnya sedang menonton TV hingga suaranya terdengar kecil sampai kamar. Namun, suara itu terdengar jelas dari arah jendela. Sepertinya ada orang sedang berbicara di luar. Kinar langsung berdiri dan berjalan keluar menuju jendela. Langkahnya semakin pelan kala melihat kepulan asap yang muncul di balik jendela. Suara celotehan tadi berganti menjadi suara Rahman yang sangat lirih. Kinar semakin geli mendengarnya. Kepulan asap itu berbau tidak sedap, busuk dan anyir yang menyengat. Karena Kinar menaruh rasa penasaran yang tinggi, akhirnya dia dengan cepat membuka tirai jendela dan teriakan Kinar memecahkan kesunyian di malam itu. Bagaimana tidak, Kinar melihat wujud yang aneh dan sangat menakutkan. Dia melihat sesosok pocong yang badan dan wajahnya gosong terpanggang. Darah segar yang mendidih di kulitnya membuat kepulan asap tersebut berasal darinya. Sebelum pingsan, Kinar melihat pocong itu menganga dan mengeluarkan semacam lumut dari mulutnya yang berwarna hitam pekat dan berbau busuk. Kinar terjatuh dan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Kinar bangun dan didapati telah duduk di sampingnya ada ayah dan ibunya. Kinar memegang kepalanya dan melihat jam, sudah pukul 8 pagi. Ayah, udah terlambat sekolah nih. Ucap Kinar. Ayahnya hanya mengelus kepalanya dan berkata, Aku sudah izinin kamu. Kamu lagi tidak enak badan. jawab Pak Muji. Linda yang terus memperhatikan anaknya yang terbaring lemas, sungguh tidak tega. Bagaimana tidak, Kinar tidak pernah seperti ini. Linda menyuapi anaknya dengan sesendok bubur kacang hijau. Kinar memakannya dengan lahap, dan Linda hanya memperhatikan anaknya dengan sangat serius. Dek, kamu tidak apa-apa kan? Ibu khawatir. Kalau ada yang dipikirkan, ibu siap mendengarkan. Ucap Linda pelan. Kinar hanya mengangguk dan meminta minum air putih yang berada di meja. Linda kemudian berpamit untuk pergi ke pasar sebentar. Kinar pun mengangguk. Tidak banyak suara yang dikeluarkan oleh Kinar saat itu. Dirinya hanya shock dengan rupa makhluk semalam yang mendatanginya. Pertanda apakah ini? Apakah makhluk itu juga yang menakuti Windu setiap malam? Kinar masih tenggelam dalam 1000 pertanyaan. Tiba-tiba, Kinar mendengar ayahnya kedatangan 2 tamu saat itu. Terdengar jelas suara laki-laki yang lantang sekali bicaranya. Kemudian, ia mendengar suara langkah kaki mendekati pintu kamarnya. Kinar mencoba pura-pura tidur agar ayahnya yakin bahwa dirinya sedang tidur. Pak Muji melihat Kinar dan dirasa keadaan aman. Tidak dengan Kinar yang mendekati pintu dan mendengarkan perbincangan mereka. Terlihat ayah Windu berada di sana. Mereka membahas seorang laki-laki yang bernama Rusman. Dalam perbincangan mereka, Kinar mendengar bahwa Rusman sedang melakukan balas dendam ke ayah Windu akibat kesalahpahaman yang dulu pernah terjadi sampai mengakibatkan anak perempuannya diperkosa dan dibunuh. Kinar yang mendengar semua itu sangat tidak percaya lantaran ayahnya mengetahui hal yang terjadi dan menutupi semua itu. Mereka pun pulang dan suasana diakhiri dengan Pak Muji menutup pintu rumah dan Kinar sudah berdiri di belakang ayahnya. Pak Muji yang terkejut dan setengah heran kemudian melepas senyum khawatir kepada anaknya itu. Namun Kinar tidak membalas senyuman ayahnya, kemudian duduk
dan mendengus sebal kepada ayahnya. Pak Muji yang memahami sikap putrinya itu hanya bisa bersikap maklum. Mungkin putrinya sudah tahu apa yang terjadi. Kurasa ayah sudah tahu apa yang sudah terjadi. Makhluk yang semalam menakuti Kinar pasti ada kaitannya dengan Windu. Tanya Kinar kepada ayahnya. Ayahnya hanya memperhatikan anaknya yang memang sudah punya watak penasaran yang lebih. Ketika ada masalah, pasti harus langsung segera diatasi. Hingga setelah berpikir panjang, Pak Muji menjelaskan apa yang telah terjadi. Dulu, saat Kinar dan Windu sedang mengikuti pelaksanaan outbound sekolah, ada peristiwa menyeramkan terjadi di sana. Namanya Pak Tiharjo. Beliau tukang bersih-bersih di sekolah SMA desa. Beliau orang yang giat sekali dalam melakukan apapun. Orangnya ulet dan jujur. Ayah Kinar sangat percaya kepada beliau sampai untuk urusan kebun ayah Kinar pasrahkan ke Pak Tiharjo. Ayahnya juga bingung dan tiba-tiba saja hal itu terjadi. Saat itu Pak Tiharjo sedang membersihkan sekolah. Kemudian ayah Windu yang pengajar di sana menemui Pak Tiharjo keluar dari ruangan sekolah. Kemudian terdengar kabar bahwa uang sekolah raib beberapa juta dan ayah Windu menuduh Pak Tiharjo pelakunya. Pak Muji dengan detailnya menceritakan kejadian tersebut kepada Kinar. Kinar dengan serius mendengarkan ayahnya menceritakan kejadian itu. Pak Tiharjo dituduh bersalah. Saat itu Pak Muji membelanya mati-matian. Hingga dia diusir dari desa oleh orang tua murid dan juga warga desa. Pak Tiharjo dengan segala upaya menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah, namun tidak ada yang percaya kecuali Pak Muji. Hingga kejadian mengenaskan terjadi saat malam sebelum Pak Tiharjo pergi dari desa. Anak semata wayangnya ditemukan tidak bernyawa di tepi sungai dengan kondisi tidak mengenakan busana. Pak Muji membantu Pak Tiharjo dalam kondisi yang terpuruk. Namun Pak Tiharjo membawa jenazah anaknya kemudian meninggalkan desa saat itu juga. Sejak saat itulah keluarga Windu menjadi tidak tenang. Kemudian beberapa anak teman kakak Windu mengaku bahwa kakak Windu lah yang mengambil uang di sekolah dan memperkosa anak Pak Tiharjo di pinggir sungai dan membunuhnya. Hingga malapetaka terjadi, anaknya Didin, kakak Windu masuk penjara dan pikirannya seperti orang yang tidak waras. Berbicara sendiri dan takut di sudut-sudut rumah. Kemudian sekarang nasib malang terjadi pada Windu. Katanya tiap malam dia melihat pocong dengan wajah yang hangus. Tidak terasa percakapan mereka didengar oleh ibunya yang saat itu berdiri di dapur. Air mata yang berlinang di pipi Linda tidak bisa dibendung. Seolah tidak ingin mengingat hal itu kembali. Linda memilih meninggalkan mereka dan melewatkan saat itu juga. Tidak terasa malam pun tiba. Kinar menyisir rambutnya dan memperhatikan cermin dengan serius. Lamunannya pecah lantaran terdengar suara teriakan lagi dari rumah Windu. Dia pun berlari keluar kamar dan ayahnya sudah terlihat berlari ke arah rumah Windu. Kinar secara spontan mengikuti ayahnya keluar dan melihat kondisi di rumah Windu. Kejadian menyeramkan terjadi. Kinar tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Windu melayang ke atas langit rumah. Dada Kinar semakin berdebar lantaran rupa Windu yang sangat tidak karuan. Kinar memperhatikan dengan seksama bahwa badan Windu telah dirasuki iblis. Separuh badannya pocong dan sebagian lagi badannya Windu. Kinar menyadari sosok yang ada dalam tubuh Windu adalah sosok pocongan itu. Windu memutar kepala sampai ke belakang dan membiarkan tubuhnya menempel ke arah tembok. Semua orang tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Kinar terus memandangi Windu saat itu.
Windu dengan senyum menyeringai berjalan mendekati Kinar dengan posisi kepala yang memutar tidak wajar. Dendam harus sempurna, ucap Windu. Tiba-tiba Windu berlari ke arah depan rumah dan berdiri di halaman rumahnya. Di bawah kakinya keluar air beserta luapan lumpur yang berbau busuk. Kinar, Pak Muji, Linda, dan keluarga Windu tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Muncul kelabang yang begitu banyak dan juga kepala pocongan yang tiba-tiba mengintip dan muncul dengan mata yang melotot. Setelah kelabang keluar, kemudian belatung dengan pelan keluar dari lumpur. Windu kemudian duduk dan memakan ribuan belatung itu dengan tangannya. Seperti memakan makanan yang lezat. Windu dengan enaknya menyantap belatung itu dan menghabiskannya tanpa sisa. Setelah belatung itu habis, kemudian sosok pocong tersebut muncul ke permukaan dengan pelan. Tiba-tiba pocong tersebut berubah menjadi sosok perempuan yang cantik dengan wajah yang penuh dendam. masih ingat aku, Pak? Tertawanya melengking di telinga. Aku yang dibunuh oleh anakmu itu. Aku akan balas dendam kepada seluruh keturunanmu. Pak Muji kaget dan menyaksikan langsung bahwa sosok itu adalah anak Pak Tiharjo yang menuntut pertanggungjawaban kepada ayah Windu. Tiba-tiba muncul laki-laki yang membawa 3 batang dupa ke arah mereka. Tidak salah lagi, beliau adalah Pak Tiharjo. Selama ini aku mempelajari ilmu agar bisa menuntut balas kepadamu yang telah memfitnah dan merenggut nyawa anak semata wayangku. Dendam ini telah terlaksana. Tidak akan kubiarkan keturunanmu hidup dengan nyaman. Biarlah santet ini menjadi jalanku, memberi kepuasan kepada hatiku karena kau telah merusak hidupku. Nyawa dibalas dengan nyawa, Ucap Pak Tiharjo. Warga yang ketakutan memilih pulang dan membiarkan keluarga Windu seorang diri di sana. Ayahnya menangis dan terus menangis hingga suasana berubah dan Pak Tiharjo hilang dalam kegelapan malam. Windu terjatuh dan suasana kembali lagi normal. Ayahnya yang pasrah serta Pak Muji yang mengetahui itu hanya bisa menjadi penonton yang tidak bisa bertindak banyak. Sejak saat itu, Windu tidak siuman sama sekali hingga pada saat suara azan zuhur mengumandang. Windu menghembuskan nafas terakhirnya. Kinar hanya bisa menangis dan merangkul ayahnya. Berita duka pun disiarkan bersautan dari masjid satu ke masjid lainnya. Tidak ada yang bisa menggambarkan suasana saat itu selain Linda yang memeluk ibu Windu dan ayahnya yang berteriak karena anaknya harus secepat itu kembali kepada Yang Maha Pencipta. Gerimis tiba dan menyelimuti prosesi pemakaman Windu saat itu. Penggali kubur mulai mencangkul tanah kuburan. Semua tertunduk pasrah dan wajah duka begitu kehilangan. Namun tidak dengan salah satu pelayat yang ikut saat itu. Wajah penuh bangga seolah dendam yang selama ini dia bawa telah terbalas. Ya, dia tak lain adalah sosok Pak Tiharjo yang menyaksikan pemakaman sedang berlangsung. Dia berdiri di seberang Kinar dan di antara banyak orang yang menyaksikan proses penutupan liang lahat. Kinar menyadari keberadaan Pak Tiharjo saat itu. Lamunan Kinar menjadi pecah kala terlihat Pak Tiharjo berubah menjadi pocong yang meluapkan cairan kental berwarna hitam. Tepukan ayahnya memecahkan konsentrasinya saat itu. Ternyata proses pemakaman telah usai. Kini Kinar dan seluruh orang hanya bisa mendoakannya agar bisa tenang di sana serta mengingat kenangan manis saat bersamanya. Demikianlah sahabat misteri cerita tentang kisah nyata yang ditulis oleh penulis di akun Twitter @siskanovi yang berjudul Pocong Santet. Bagaimana menurut Anda ceritanya? Silakan kalian untuk komen di bawah ya. Dan buat kalian yang punya kisah nyata yang mengalami langsung kisah-kisah misteri, kalian bisa DM kami di Instagram ya @kupasmalam.id.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Bang J. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.